Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang keempat ini, saya untuk melengkapi tugas dari Bapak Asep Irwan, yaitu tentang instalasi Genymotion. Nah, Genymotion ini merupakan salah satu alternatif emulator yang bisa digunakan untuk menjalankan aplikasi Android. Dan dari sebelumnya yang kemarin kita kan untuk belajar dari project kita pakai ADV Android Device Android Device Virtual yang menggunakan langsung dari Android Studio-nya. Tapi menurut saya itu sangat tidak efektif karena harus membutuhkan RAM yang gede dan lemot. Dan punya saya kemarin lemot hingga tidak sampai akhir, nggak bisa running. Dan dari pelajaran pas Bapak Asep Irawan pun juga banyak masalahnya. Ini mungkin dari Genymotion, tapi kata Pak dosen saya Pak Asep Genymotion ini kurang recommended karena masih terkadang ada kurang merekomendasikan untuk aplikasi ini, tapi ini untuk dipelajari ya, untuk bahan pengetahuan kita semuanya. Nah, tadi kan saya sudah mendownload Genymotion sampai sekarang mulai proses install. Nah, untuk cara mendownloadnya mungkin bisa lewat ini ya, untuk link di sini. Ini linknya, mungkin nanti saya masukkan ke deskripsi bawah, deskripsi YouTube. Nah, setelah kita download, ini aplikasi resminya, klik tautan ini, terus muncul seperti ini. Terus next, kita disuruh membuat akun dulu untuk mengisikan alamat, email, dan password. Setelah mengisikan alamat dan password, kita langkah selanjutnya yaitu mendownload. Nah, download untuk pilih desktop dan personal use untuk menggunakan freelance. Nah, ini mau download yang mana? Untuk Windows, untuk ini semuanya ada, tinggal dipilih. Nah, setelah saya sudah kita mendownload, kita install. Cara file exe dan sudah di-download tadi, buka file exe, kemudian lakukan instalasi sampai selesai. Tekan finish, maka proses instalasi sudah selesai. Nah, saya sudah sampai tahap ini. Ini menentukan tempat lokasi yang mau diinstal. Next, select start menu folder. Oke, next, kita next terus. Nah, kita install. Proses instalasi berjalan. Tunggu sampai proses instalasi bisa. Nah, ini proses instalasi hampir berhasil, preparing to install. Nah, Genymotion itu fungsinya untuk menjalankan proyek yang telah dipakai yang telah dibikin di Android Studio, kita jalankan menggunakan Genymotion. Mungkin ini alternatif lain. Seperti itu. Ini preparing to install, tunggu sampai selesai sampai finish. Nah, kalau pakai AVD Android Device Virtual itu kan lumayan, maksudnya lemot, maksudnya agak butuh butuh space storage yang banyak. Nah, ini untuk Genymotion itu alternatif pertama. Cara lain untuk menjalankan mengurangikan aplikasi Android. Nah, lihat selanjutnya. Nah, Genymotion itu ada dua, yaitu ada berbayar dan ada yang gratis itu. Jadi maaf, sebelum melaksanakan penginstalan kita harus daftar dulu ya. Daftar dulu di Genymotion. Kita klik Genymotion. Kita salin, copy. Kita ke sini. Maaf salah. Kita ke sini. Sorry. Nah, ini kita ke Genymotion-nya. Ini. Sabar.
Oke, lanjut ya. Tadi sedikit ada ini. Jadi kita harus daftar dulu ke Genymotion. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Dan untuk daftarnya, cara daftar kita diri sign in, desktop akun, ke desktop akun. Setelah itu muncul sebentar. Ini kita kan belum punya akun. Saya belum punya akun juga. Kita ke akun. Kita bikin akun dulu. Nah, ini akun ini harus ya, karena nanti kita masuknya harus punya akun. Jadi kita registrasi akun dulu. Nah, kita email pribadi, password. Oke. Country. Sedikit lemot, iya. Tuh. Untuk negara Indonesia, benar. Usia tipe, kegunaannya untuk apa? Development and testing, gaming juga bisa, terserah mau diisi apa. Untuk company, untuk telekomunikasi juga bisa. Langsung ini centang, ini centang. Ini boleh dicentang kalau kita mau nunggu update terbarunya, kita boleh dicentang. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Langsung saja naik create akun, kita bikin akun. Tunggu sampai selesai. Ada aktivitas di akun, kita aktivitas dulu ya. Saya menggunakan HP. Sebentar. Oke, akun sudah aktif. Kita refresh nih, langsung refresh ya. Kita lanjutin proses instalisasi. Next. Yes, install. Kita install. Karena ini insya Allah yang Genymotion kan dipilihannya kan ada dua ya. Nah, ini yang Genymotion pakai VirtualBox nih. Kalau langsung download dari sini, kita langsung ke sini ke produk, download. Nih, ini menggunakan VirtualBox not include. Kalau ini menggunakan VirtualBox. Nah, ini khusus untuk Windows 10 11. Kalau punya saya, ini kan versi berapa ya? 2.6. Kalau nih Microsoft sistem Windows 10 dan 11. Kalau punya saya ini dari mulai Windows 8. Seperti itu. Oke, setelah selesai menginstal langsung saja nanti akan keluar Genymotion sama Genymotion Shell. Nah, yang digunakan hanya Genymotion ya. Langsung saja Genymotion kita klik 2 kali. Sabar. Nah, ini sudah bisa terbuka. Kita gedein. Sabar. Tadi yang sudah bikin akun, kita langsung sign in. Tadi yang belum bikin akun, bikin dulu. Nah, punya saya Genymotion versi 3.1. Kalau yang di web itu titik 0.3.0. Itu untuk support Windows 10 dan Windows 11. Kalau punya saya ini support Windows 8 ke atas. Jadi seperti itu.
Nah, ini booting ya. Proses bootingnya lumayan lama dari tadi belum kebuka. Sabar. Oke, tadi terjadi kendala kesalahan. Jadi ketika kita install Genymotion itu ada 3 tahap. Yang pertama kita install Genymotion sendiri, terus ketika VirtualBox-nya, terus ada lagi itu yang install lagi. Nah, itu tiga-tiganya harus semua diinstal. Nah, yang pertama tadi saya tidak install yang ketiga. Nah, jadi error. Nah, ini sekarang insya Allah bisa. Oke, kita tunggu bootingnya. Oke, kita disajikan lagi untuk memasuki masukin email. Kalau seandainya belum punya akun, kita create account. Tapi kalau sudah punya akun, kita langsung masukin email kita. Charurama Dani 7. Enter your password. Oke, next. Nah, kalau sudah kalian masukin akunnya, kemudian dipilih berikutnya ada 2 pilihan, I have lisensi atau personal use. Oke, keluar tampilan seperti ini, kita klik personal use, kita next. Gratisan. Kalau yang mau berbayar, tadi kan ada 2 pilihan, personal OS sama yang atasnya. Nah, yang atasnya itu yang berbayar. Nah, kita untuk belajar saja kita pakai personal OS. Setelah itu kita lanjut, kita centang, kita next. Nah, ini untuk tampilan awal. Ini pakai 3.1.3, ini pakai Genymotion 3.2.1. Oke, setelah itu cara pengoperasinya ini ada tanda plus, kita plus. Ini untuk add virtual device-nya kita memakai apa settingannya. Nah, ini dari mulai SDK-nya 4,4 dari di atasnya Jelly Bean. Nah, ketika kita Jelly Bean kita sudah aman. Nah, kita mau pakai Google Nexus yang versinya 4,4, API-nya 19, yang size-nya 768x1280 dan XHDPI, dan ini pakainya source-nya Genymotion. Kita klik, terus kita next. Nah, ini sama yang tadi, yang pas kita memakai Android Device Virtual yang pakai Android Studio-nya itu, kita bisa mengatur, tapi kita pakai standar aja, pakai default aja, default sesuai dengan ininya saja settingannya. Langsung kita install. kemudian pilih install. Kita install. Nah, nanti akan muncul di sini disiapkan list device-nya untuk menginstal list device tersebut yang dipilih tadi. Nah, kemudian nanti kalau sudah selesai akan terlihat satu device yang sudah siap ready digunakan. Ini saya sudah gunakan untuk Google Nexus 4 dapat B12 di ukurannya, statusnya masih off. Nah, off itu maksudnya handphone masih mati, kita hidupkan. Nah, device hidup kita hidupkan. Nanti kita hidupkannya lewat Android Studio. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Terlihat tidak ini Genymotion saya share? Terlihat. Oke, kalau tidak ditanyakan saya lanjutkan. Nah, kalau sudah ada di Genymotion-nya, langkah berikutnya kita mainkan Android Studio. Nah, dibuka Studio-nya. Nah, pastikan sudah ada project di Android Studio, sudah terbuka, sudah siap untuk digunakan untuk
bocorannya kalian pakai 4 sampai 9 Mbps. Ekspor dan agak jernih dan tidak pecah. Ini dia cara ekspor high quality video DVI. Pada saat kalian merekam video, gunakan resolusi 1080p atau lebih. Udah pakai iPhone tapi bingung pada saat kalian upload video kalian ke sosial media. Udah pakai iPhone 11 tapi foto dan video di sosmed kalian boleh. Itu artinya kalau harus aktifin settingan ini. Pertama kita perlu aktifin settingannya untuk aplikasi Instagram. Kalian langsung aja masuk akun kalian, kemudian pilih pengaturan, pilih akun, pilih penggunaan data, kemudian pastikan unggahan kualitas tinggi ini dalam keadaan aktif ya. Selanjutnya untuk aplikasi WhatsApp dan masuk ke pengaturan, penyimpanan dan data, pilih kualitas media unggahan dan pastikan kalian memilih kualitas terbaik ya. Dan yang terakhir untuk aplikasi TikTok, setelah kalian video yang kalian unggah, klik berikutnya, kemudian scroll ke bawah dan pilih opsi lainnya, dan pastikan juga dalam kualitas tinggi ini dalam keadaan aktif ya. Nah itu dia informasinya, semoga membantu ya. iPhone dan kalian bingung biasanya pada saat kenapa gua upload video gua di TikTok, upload video di Instagram atau mungkin di story WA, itu videonya burek. Padahal kamera iPhone kalian itu adalah kamera iPhone yang udah oke banget. Kasih tahu cara untuk ekspor video kalian biar nggak burek lagi. Kita kasih tahu caranya. Oke, untuk ekspornya sendiri kita di sini pakai VN guys. Kalian bisa buka VN. Nah, setelah itu kalian klik plus di sini, di project, terus pilih aja video yang ingin kalian ekspor ya, atau mungkin video story atau apapun itu. Setelah itu kalian misalnya udah edit videonya sesuai dengan keinginan kalian, bikin di kanan atas ini, nanti kalian klik manual ya. Nah, yang pertama untuk kalau lu nggak nyalain fitur ini di kamera iPhone lu punyanya kan 25% potensi kamera lu. Di settings, scroll ke bawah, cari opsi kamera. Nah, lu pilih format, terus pilih high efficiency. Balik ke menu sebelumnya. Untuk opsi record video, pilih kualitas yang paling tinggi. Buat opsi slow-mo, pastiin lo juga set di kualitas tertinggi. Nah, nyalain juga ketiga opsi ini. Dan terakhir, jangan lupa nyalain opsi ini. Juga ya, jangan lupa follow fitur iPhone lainnya. Kalau lu nggak nyalain fitur ini di kamera iPhone lu punyanya kan 25% potensi kamera lu. Di settings, scroll ke bawah, cari opsi kamera. Lu pilih format, terus pilih high efficiency. Balik ke menu sebelumnya. Untuk opsi record video, pilih kualitas yang paling tinggi. Buat opsi slow-mo, pastiin lo juga set di kualitas tertinggi. Nah, nyalain juga ketiga opsi ini. Dan terakhir, jangan sudah siap untuk digunakan untuk dites hasil. Makanya saya buat yang bikin project masih download. Nanti yang pertama gimana saya ganti elemennya. Oke, lanjut kita ke setting. Kita ke setting.
lemot sekali. Device-nya kurang mendukung kawan. Kita ke plugin. Cari Genymotion. Jadi ini mau proses penginstalan Genymotion di Android Studio dulu. Kita install dulu Genymotion-nya. Nanti kita baru sandingkan, kita mappingkan ke aplikasi Genymotion. Oke. Ini lemot sekali. Oke, setelah sekian lama ini udah keluar Genymotion, kita install dulu. Install. Kita terima expert. Kita tunggu sampai installnya selesai 2,2 MB. Nah, ini sudah terinstall. Next. Ada pun cara ngeceknya, kita bisa pakai ini. Ini oke dulu, oke. Oke. Nah, untuk mendeteksi apakah sudah terinstall atau belum di Android Studio, caranya kita ke view experience, kita ke toolbar. Nah, udah kan? Setelah udah, ini tanda Genymotion-nya. Nah, sekarang kita konfigurasikan dengan aplikasi yang di Genymotion-nya. Kita cari alamatnya dulu, kita letakin di mana. Oke. Nah, saya simpennya berada di sini, the basis, local disk C, program files, Genymobil, Genymotion. Saya copy address. Kita lanjut ke sini lagi, kita copy. Oh, salah. Lewat sini juga bisa. C, local C. Oke. Terus kita ke program files, kita ke Genymotion. Oke. Kita oke ya. Setelah kita konfigurasikan, kita klik lagi. Kita tunggu. Nah, sudah keluar ya yang kita buat tadi. Kita klik, kita start. Nah, ini nanti akan menyatu padukan sama yang kita buat tadi, SDK yang kita buat lagi di Genymotion dengan Android Studio. Nah, ketika kita mau bikin lagi di sini di Android Studio, kita mau bikin lagi di Genymotion di sini, kita bikin lagi mau sampai 3 juga bisa, nanti di sini keluarnya juga 3. Nah, kita pilih yang kita cocokin dengan aplikasi, dengan program kita bikin seperti itu. Nah, ini booting ya. Proses bootingnya lumayan lama, dari tadi belum kebuka. Sabar. Oke. Tadi terjadi kendala kesalahan. Jadi ketika kita install Genymotion, itu ada 3 tahap. Yang pertama kita install Genymotion sendiri, terus ketika VirtualBox-nya, terus ada lagi itu yang install lagi. Nah, itu 3-tiganya harus semua diinstal.
Nah, yang pertama tadi pertama saya tidak install, yang ketiga. Nah, jadi error. Nah, ini sekarang insya Allah bisa. Oke. Kita tunggu bootingnya. Oke, kita disajikan lagi untuk memasuki masukin email. Kalau seandainya belum punya akun, kita create account. Tapi kalau sudah punya akun, kita langsung masukin email kita. Charurama Dani 7. Enter your password. Oke. Next. Nah, kalau sudah kalian masukin akunnya, kemudian dipilih berikutnya ada dua pilihan, I have lisensi atau personal use. Oke, keluar tampilan seperti ini, kita klik personal use, kita next. Gratisan. Kalau yang mau berbayar, Tadi kan ada dua pilihan, personal OS sama yang atasnya. Nah, yang atasnya itu yang berbayar. Nah, kita untuk belajar saja, kita pakai personal OS. Setelah itu kita lanjut, kita centang, kita next. Nah, ini untuk tampilan awal. Ini pakai 3.1.3. Ini pakai Genymotion 3.2.1. Oke, setelah itu cara pengoperasinya ini ada tanda plus, kita plus. Ini untuk add virtual device-nya kita memakai apa settingannya. Nah, ini dari mulai SDK-nya 4,4 dari di atasnya Jelly Bean. Nah, ketika kita Jelly Bean kita sudah aman. Nah, kita mau pakai Google Nexus yang versinya 4,4, API-nya 19, yang size-nya 768x1280 dan XHDPI, dan ini pakainya source-nya Genymotion. Kita klik, terus kita next. Nah, ini sama yang tadi, yang pas kita memakai Android Device Virtual yang pakai Android Studio-nya itu, kita bisa mengatur, tapi kita pakai standar aja, pakai default aja, default sesuai dengan ininya saja settingannya. Langsung kita install. kemudian pilih install. Kita install. Nah, nanti akan muncul di sini disiapkan list device-nya untuk menginstal list device tersebut yang dipilih tadi. Nah, kemudian nanti kalau sudah selesai akan terlihat satu device yang sudah siap ready digunakan. Ini saya sudah gunakan untuk Google Nexus 4 dapat B12 di ukurannya, statusnya masih off. Nah, off itu maksudnya handphone masih mati, kita hidupkan. Nah, device hidup kita hidupkan. Nanti kita hidupkannya lewat Android Studio. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Terlihat tidak ini Genymotion saya share? Oke, kalau tidak ditanyakan saya lanjutkan. Nah, kalau sudah ada di Genymotion-nya, langkah berikutnya kita mainkan Android Studio. Nah, dibuka Studio-nya. Nah, pastikan sudah ada project di Android Studio, sudah terbuka, sudah siap untuk digunakan untuk dites
Oke, lanjut kita ke setting. Kita ke setting. Lemot sekali. Device-nya kurang mendukung kawan. Kita ke plugin. Cari Genymotion. Jadi ini mau proses penginstalan Genymotion di Android Studio dulu. Kita install dulu Genymotion-nya. Nanti kita baru sandingkan, kita mappingkan ke aplikasi Genymotion. Oke. Ini lemot sekali. Oke, setelah sekian lama ini udah keluar Genymotion, kita install dulu. Install. Kita terima expert. Kita tunggu sampai installnya selesai 2,2 MB. Nah, ini sudah terinstall. Next. Ada pun cara ngeceknya, kita bisa pakai ini. Ini oke dulu, oke. Oke. Nah, untuk mendeteksi apakah sudah terinstall atau belum di Android Studio, kita caranya kita ke view experience, kita ke toolbar. Nah, udah kan? Setelah udah, ini tanda Genymotion-nya. Nah, sekarang kita konfigurasikan dengan aplikasi yang di Genymotion-nya. Kita cari alamatnya dulu, kita diletakin di mana. Oke. Nah, saya simpennya berada di sini, the pieces, local disk C, program files, Genymobil, Genymotion. Saya copy address. Kita lanjut ke sini lagi, kita copy. Oh, salah. Lewat sini juga bisa. C, local C. Oke. Terus kita ke program files. Kita ke Genymotion. Oke. Kita oke ya. Setelah kita konfigurasikan, kita klik lagi. Kita tunggu. Nah, sudah keluar ya yang kita buat tadi. Kita klik, kita start. Nah, ini nanti akan menyatu padukan sama yang kita buat tadi, SDK yang kita buat lagi di Genymotion dengan Android Studio. Nah, ketika kita mau bikin lagi di sini di Android Studio, kita mau bikin lagi di Genymotion di sini, kita bikin lagi mau sampai 3 juga bisa, nanti di sini keluarnya juga 3. Nah, kita pilih yang kita cocokin dengan aplikasi, dengan program kita bikin seperti itu.